Akhirkan ketika Tuhan berbicara tinggalkan, maka kita harus belajar untuk mengikuti Tuhan dan melepaskan apa yang menjadi zona nyaman dalam hidup kita. Saudara, di rumah itu ada banyak hal yang kita bisa nikmati. Tapi dengarkan, terkadang Tuhan bicara khusus dalam hidup kita untuk kita lepaskan yang namanya hal-hal yang menjadi zona nyaman dalam hidup kita. Alkitab berkata, janganlah menghadap kehadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kadang kita perlu mempersembahkan sesuatu untuk kita mungkin mendapat banyak hal tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Salah satunya kita harus berani melepaskan apa yang menjadi zona nyaman dalam hidup kita. Zona nyamanmu bisa jadi adalah tempat di mana itu adalah lingkunganmu. Tempat engkau dibesarkan, keadaan yang membuat engkau merasa bisa menikmati banyak hal. Tapi Tuhan berkata keluar dari sana. Karena Tuhan ingin memakai hidup kita lebih dahsyat lagi, katakan amin. Tuhan ingin memberkati hidup Bapak Ibu. Terkadang kita harus punya yang namanya sebuah perjalanan iman, di mana kita harus berkata, aku mau ikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Dan jangan menoleh ke belakang, katakan amin. Orang yang lihat ke belakang, dengarkan ini, dia akan jadi bulan-bulanan setan. Biasanya orang yang noleh ke belakang, dia akan terus melihat masa lalu, kegagalan, dia akan terus lihat nostalgia. Salah satu penghalang untuk orang mengalami Tuhan adalah nostalgia masa lalu. Semua kita punya cinta yang lalu kan? Betul kan? Dan kalau itu terus diingat di masa hari ini, kita tidak akan pernah fokus dengan cinta yang kita hidupi sekarang ini. Betul atau tidak? Ketika engkau berjalan dengan Tuhan, Tuhan hanya mau gini, tinggalkan zona nyaman yang ada di masa lalu, lingkungan-lingkungan yang ada, kita harus berani berkata, aku lepaskan dan aku mengiring Tuhan. Katakan amin. Saudara mau untuk melepaskan hal-hal yang seringkali menjadi zona nyaman dalam hidup kita? Amin? Yakin? Kalau Tuhan hari ini minta, lepaskan dirimu dari hari ini, sesuatu yang justru membuat kita merasa tidak fokus dengan Tuhan. Salah satunya masalah duit, pekerjaan, hal-hal yang mungkin Tuhan berkata, aku ingin berkati engkau dengan cara yang lebih lagi. Apakah saudara mau? Nah, itu. Kadang kita ngomong, kenyataannya Pak, tapi Pak, dengarkan ini. Ketika Tuhan berbicara, mari hanya punya satu sikap berkata, aku mau mengikut Tuhan seumur hidupku. Itu aja Bapak Ibu. Nah seringkali yang terjadi ada banyak kita ini, eman-eman. Nek iso kabeh diambil. Yang lalu yo, yang hari ini yo, sisan sing arep dijipuk. Itu alias maro. Kadang Tuhan, waktu kita berjalan dengan Dia, kita harus belajar apa? Lepaskan yang di belakang. Zona nyamanmu apa hari ini? Dan Ur Kasdim adalah tempat yang penuh berhala Bapak Ibu. Berarti hal-hal yang tidak baik, penyembahan berhala. Berhala modern itu apa? Patung? Bukan. Berhala modern apa? Berhala itu yang disebut berhala itu kalau diterjemahkan, berhala adalah segala sesuatu yang menarik hati kita lebih daripada Tuhan. HP. Hari ini, maukah Anda melepaskan HP Anda? Di sini ada kantong, semua dimasukkan ke kantong. Enggak. Tapi kenyataannya, kita ini lebih sayang handphone, lebih sayang smartphone kita, daripada kita mengikuti Tuhan. Betul enggak? Jujur hari ini. Orang bisa ke gereja, enggak bawa Alkitab tuh enggak apa-apa. Betul kan? Tapi kalau ketinggalan handphone, waduh gimana Pak? Nanti kalau ada WA bisnis masuk, bingung kita. Anak hilang, gak balik, gak bingung. Tapi handphone ketinggalan, bingung. Nah, jadi pertanyaan saya, lebih penting mana anak sama smartphone? Yang benar. Saya mau tanya, uang hilang sama anak belum pulang tepat waktu, lebih penting mana? Nah, ya, tergantung uang toh. Nah, ini saya mau tanya gini loh. Hati kita ini, kecenderungan kita tuh kalau yang namanya hal-hal yang mengenakkan kita tuh susah untuk ngelepasin, betul enggak? Tapi mau belajar yuk. Ketika Tuhan sampaikan ini, saya itu kan baca, sudah hampir nyelesain Alkitab ini Bapak Ibu. Tiba-tiba sampai ini, Ur Kasdim.
tempat-tempat yang dimana itu menjadi zona nyaman, bahkan tempat hal yang bisa membawa kita jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Tinggalkan untuk mengiring Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Kehendakku sama tanya, yakin mau diserahkan? Pikiranmu sak kehendaknya. Kehendak kita mau diserahkan sama Tuhan. Mau? Benar? Benar. Hari setiap kita mau mempersembahkan semuanya ini. Saya tak tanya dulu, jemaat JKMCC, maukah kita mempersembahkan pikiran, perasaan, kehendak kita kepada Tuhan untuk mengiring Tuhan seumur hidup kita? Saya mau tanya, saya enggak mau, saya pengennya semua kalau yang mau angkat tangan. Mau, tak lihatin semua. Mau? Benar. Mau yang angkat tangan? Ojo, mau. Yang mau angkat tangannya. Yang di lantai 1 siapa yang mau mempersembahkan semua yang terbaik kepada Tuhan? Amin. Melepaskan semua yang bisa mengikat kita hari ini. Amin. Amin. Kita masih punya 2 bulan untuk menyelesaikan tahun ini, masuk tahun yang baru. Ayo semua yang perlu dibereskan, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau mengikut Tuhan. 2 bulan ini menjadi penentuan buat aku, untuk aku semakin mengalami yang dahsyat daripada Tuhan. Katakan amin. Ayo yang biasa suka orang Kristen, Pak, ke dukun boleh enggak? Ya, ke orang pinter ya rak popo. Sekali-kali ngapa Pak? Tanya togel. Salah. Ya, benar Asep? Ya, mulai berubah. Berani berubah, berani berbuah. Katakan amin. Jadi, lepaskan urkasdim kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, coba perhatikan dari Kisah Rasul 7 ayat yang keempat. Kisah Rasul 7 ayat yang keempat. Yuk baca sama-sama. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di mana? Di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Coba bandingkan dengan di Kejadian 11 ayat yang ke-31. Perhatikan ya. Kejadian 11 ayat 31. Kejadian 11 ayat 31. Yuk baca sama-sama. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abraham, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Perhatikan saya. Yang dapat firman untuk meninggalkan sanak saudaranya, pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian siapa? Tapi saya mau tanya, yang nuntun siapa di ayat ini? Siapa? Yang nuntun siapa? Terah ki siapa? Bapaknya. Perhatikan ini saudara. Ternyata ketika Abraham menerima firman itu, dia ngomong sama orang tuanya. Tuhan bicara kayak gini kepada saya harus meninggalkan ini untuk ke tanah perjanjian yang Tuhan beri. Tapi yang ngambil keputusan adalah Terah. Maka dari Ur-Kasdim dituntun kemana? Netep di mana? Haran. Dan saudara tahu, di Haran itu, selama di Haran, Tuhan gak bicara lagi. Sebelum Terahnya meninggal. Dan saudara ketika saya coba searching kata Terah itu punya arti itu tertunda. Ngomong dengan saya, Terah artinya tertunda atau penundaan. Saya mau ajak Bapak Ibu belajar satu gini. Apa yang membuat kadang kita mengalami janji Tuhan itu tertunda? Bisa jadi ada banyak Terah yang sebenarnya masih kita itu pegang dan itu mimpin hidup kita. Terah itu bisa jadi seringkali, maaf nih, kadang Tuhan harus membawa kita untuk keluar
dari keluarga kita yang mengungkung. Kadang gini, gak bisa, harus ini, harus ini. Dengan pengertian secara manusia, bukan apa yang menjadi mau Tuhan. Kadang bisa jadi Terah ini pola pikir kita yang seringkali berkata, aku mau ngene, yo jadi ngene. Dengarkan ini, Terah harus mati dulu, baru Tuhan nanti bicara lagi untuk keluar dari Haran. Setelah usia 75 tahun. Pertanyaan hari ini, apa yang seringkali membuat kita tertunda ngalami janji Tuhan? Bisa jadi selama ini kita masih mikirin dengan cara kita, atau kita masih ada sesuatu yang kita gondeli. Bisa jadi itu keluarga kita, bisa jadi itu karena mungkin istilah saya gini, ada orang-orang kuat yang ada dalam keluarga kita yang kita coba gak mau lepaskan. Dengarkan ini, terkadang Tuhan ingin memberkati kita dengan cara yang luar biasa, tapi butuh langkah iman untuk kita berjalan dengan ketaatan mengikuti Dia. Katakan amin. Pertanyaan saya, mau tertunda atau pengen ngalami sekarang ini juga? Amin. Mau Bapak Ibu? Jadi semua pola pikir, makanya Alkitab berkata, hendaklah engkau berubah oleh pembaruan budimu. Kenapa? Kalau akal budi kita ini gak dijamah oleh firman dan roh, kita ini akan justru membuat tertunda. Orang hari ini Bapak Ibu, mau bisnis, mau ngelakuin apapun ya, tiba-tiba ada perkataan kayak gini, jangan, mau melangkah, eman-eman, jadi enggak melangkah-langkah. Artinya apa? Selalu ada yang gondeli ketika dia ingin melakukan perkara besar, Tuhan menuntut. Ada selalu yang akan menarik ke belakang. Pola pikir kita harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Amin. Saya mau tanya hari ini, mau enggak lepaskan Terah itu dalam hidup kita? Amin. Mau. Kalau hari ini Ibu Yuli ditemukan di rumahnya ada emas 100 kilo. Tiba-tiba Tuhan bicara, lepaskan itu. Dan aku akan memberkati engkau. Mungkin diutus sama Kodeni. Kemana? Ke belahan bumi yang lain. Apa gondeli emasnya? Atau tak dol, tak ngurip ning kono. Karena Tuhan tinggalkan semuanya. Ikut aku. Duh, titip. Berat. Apa yang seringkali membuat kita tertunda? Karena seringkali kita harus mengikut Tuhan, hanya berfokus pada Tuhan saja. Katakan amin. Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Coba lihat ini. Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Yuk baca mereka sama-sama nih. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah, rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Katakan amin. Ayat ini bukan berarti gini loh Bapak Ibu. Berarti kalau aku mau ikut Tuhan, wis uang tua aku gak tanggap. Bukan. Ayat ini mau ngomong gini loh. Kita ini punya kecintaan akan Tuhan lebih daripada apapun. Kita menjadikan Tuhan yang pertama dan utama dalam hidup kita. Sejujurnya, semua kita ini seringkali banyak yang gondeli Terah, yang gondeli yang menunda itu apa? Keinginan kita, hasrat kita, kepengenan kita, pikiran kita, perasaan kita yang belum diselaraskan dengan firman Tuhan. Betul enggak? Saya tanya, kalau Tuhan berkata hari ini, lepaskan apa yang kau punya. Misalnya Tuhan bawa kamu tiba-tiba suatu kali ke Ambon. Mau enggak kamu? Eman Pak, eman, iki cicilan. Nah biasanya gitu. Di sini aja Pak, di Surabaya aja. Kadang Tuhan itu mau Bapak Ibu, ikut Tuhan. Ikutin jalan-jalannya. Karena ada banyak hal yang tidak terduga. Gini loh Bapak Ibu. Kita ini hanya bisa lihat yang di depan. Tuhan melihat itu jauh. Bahkan dia maha tahu semuanya. Nah kita ini kadang, istilah bahasa saya ini bahasa Perancisnya itu, ya.
Apa? Ngeyel. Coba singgol, ngeyelanan wae. Saya mau tanya, di tempat ini yang suka ngeyelan, yang suami istri yang kadang saling mencintai, rela memberikan nyawanya satu sama lain, dengar ini nih. Suami istri sering ngeyelan enggak? Yang sering ngeyel suami atau istri? No. Pak Edi, sering ngeyel enggak? Sekadang sampai anaknya dipakai untuk ngomong. Itu nih anak ngomong enggak didengerin. Keledek akan dibaik ngomong, wedhus kan ngomong. Doa, tiba-tiba ngomong kayak gitu. Lah beneran. Kadang kita ini Bapak Ibu butuh yang spektakuler. Tapi Tuhan ngomong, bicara kadang lewat sekeliling kita untuk melepaskan apapun bentuk yang menunda hidup kita. Jalan dibebani sama jalan semua beban dilepaskan lebih enak mana? Yang beban dilepasin. Fokus. Jangan izinkan terah memimpin hidup kita. Sing suka sakarepe dhewe. Ini waktunya kita ngomong. Tuhan tuntun saya. 2 bulan ini tuntun saya. Tahun baru Tuhan lebih tuntun hidup saya. Katakan amin. Amin. Jangan sembarangan. Pokoknya ono duit, aku pe usaha apa. Dengar ini, ada banyak orang bangkrut. Ada banyak orang jatuh karena mereka enggak dengar-dengaran akan Tuhan. Kita harus melepaskan terah-terah dalam hidup kita dan mengomong, Tuhan aku mau mengiring Tuhan seumur hidup saya. Sama fokus dengan Tuhan. Amin. Amin. Pak Evan, ya, Bu Ina, ya, Jen, engkau akan masuk nanti jadi dokter di Bojonegoro. Itu meninggalkan zona nyamanmu di rumah. Di rumah mama semua tersedia. Yang masak siapa? Mama. Makan yang peduli siapa? Mama. Dan ini waktu engkau jadi dokter. Engkau harus ngurusi pasien. Engkau akan periksa pasien. Dan gak tahu berapa banyak pasien yang engkau harus layani hari itu. Dan di samping itu engkau harus ngurus pribadimu. Betul kan? Betul. Dan engkau harus berkata gini, Tuhan, janji Tuhan dalam hidupku. Kalau Tuhan panggil aku jadi dokter, bukan hanya dokter yang biasa, tapi dokter yang punya kuasa. Amin. Bahkan apa tuh? Sing dipakai bukan apa? Apa namanya? Stetoskop, ya sorry. Saat durung diperiksa, nyuk ini. Dalam nama Yesus. Praktekin. Tiba-tiba aku waras. Sakti. Orang kan ngomong, nek mau ke dokter, dokter yang itu. Kenapa? Ada janji Tuhan yang mengurapi engkau jadi dokter yang berbeda. Dokter banyak, tapi dokter yang punya kualitas dan kuasa sedikit. Rata-rata dokter ki moto duiten. Tapi itu bukan kamu, karena kamu dokter yang berkuasa. Karena baru datang gini, orang datang ini kesurupan. Langsung orang yang mungkin dalam nama Yesus. Wah manifestasi, geblak di depan. Ini mah KKR, orang datang mah berbondong pasien gitu. Dan saya berdoa, kamu akan memenangkan banyak jiwa di sana. Amin. Zona nyamanmu itu di rumah. Zona nyamanmu. Kan kamu sudah dari semenjak kuliah, kamu sudah meninggalkan zona nyaman. Dan ini menjadi penentuan buat kamu. Kemana Tuhan akan tempatkan, kau harus berani berkata, aku mau Tuhan. Karena di sanalah berkat Tuhan yang berlimpah atas hidupmu. Katakan amin. Amin. Sekarang saya mau tanya nih. Tasya, soalnya tiba-tiba Tuhan izinkan kamu gak di Surabaya. Kamu mau gak? Beneran? Neng pelosok loh kono. Loh aja ning pelosok. Nah ini berat ini. Loh gak mungkin. Ternyata kenyataannya Tuhan akan membuat bukan hanya di Ambon, tapi stay-nya di timur dan engkau ada di sana. Dan engkau akan melihat, engkau harus bergaul dengan orang-orang yang ada di sana. Dan Tuhan izinkan, bukan hanya setahun, tapi tiba-tiba 10 tahun engkau ada di sana. Loh, kalau saya akan berdoa seperti ini. Biarkan apa yang menjadi mau kehendakmu terjadilah buat Tasya Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, aku melepaskan dalam damai sejahtera. Loh. Loh ya enggak, tidak. Saudara dengarkan ini.
Oh, jemaat JKMCC ini pinter-pinter ya. Pendetanya khotbah ini dikhotbah ganti ya. Saudara, saya belajar seperti ini. Semenjak saya tahu kebenaran ini. Terkadang ada jemaat hari ini melayani orang dari luar pulau di sini, setelah itu ada dari Banyuwangi, dulu pernah ada orang dari Manado datang, setelah itu dia balik lagi ke kotanya, buat saya gini, gak apa-apa, dulu rasanya gelo, oh jemaat itu teko, baru pindah gini. Saya hanya percaya gini, Tuhan itu jadikan gereja menjadi tempat untuk mereka dimuridkan. Dan ternyata di tempat yang baru Tuhan bisa pakai lebih dahsyat lagi. Loh, hari ini kan saudara nggak tahu, tiba-tiba kalau Johnson, Tuhan bicara, lepaskan zona nyamanmu, rumahmu, dan aku akan mengutusmu, tinggalkan. Enggak. Dia akan ngomong langsung, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Ternyata mana? Magetan. Negerinya mana? Magetan. Terkenal dengan apa? Bekicot Magetan. Mau gak Jo? Jauhkan kehendakmu Tuhan. Ini aku utuslah kepingan aja. Loh, orang ajar. Atau Kak Susan, tiba-tiba diutus. Nah, aku bicara atas hidupmu. Tiba-tiba suatu kali di Belanda. Ketemu di sana, bule. Karena waktu bahasa roh, bule. Ya kan gak tahu, siapa tahu gitu loh. Kan hari ini yang ada hari ini belum tentu kita nanti akan bisa kumpul. Ternyata kita bisa ada di luar kota tapi kita tetap melayani Tuhan sama-sama. Tinggalkan terah yang menghalangi pola pikir kita. Amin. Aku melepaskanmu dalam damai sejahtera. Ya. Iya. Bapak Ibu, ayo terah yang selama ini gondeli hidup kita berani dilepaskan. Nah, ngomong, aku harus lepaskan zona nyamanku, urkasdimku, lingkunganku, aku lepaskan. Yang kedua, aku lepaskan pola pikirku, pikiranku, perasaanku yang seringkali menghalangi kehendak Tuhan. Aku lepaskan. Ayo ngomong dengan saya. Pak Petrus Agung ngomong apa? Dikebasin. Ayo dikebaskin semua. 1, 2, 3. Nah gitu. Kita harus belajar Bapak Ibu. Lepasin itu. Yang ketiga, katakan amin. Apa yang kita perlu lepaskan? Saudara, Kejadian 13 ayat 8. Kejadian 13 ayat yang ke-8. Haleluya. Oh, kita langsung baca aja ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 Vano, langsung ayat 10. Kejadian 13 ayat 10. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi saya mau tanya, Lot ini yang dapat visi atau dia ngikut Abraham? Ngikut Abraham, diajak toh. Sampai akhirnya ketika mereka terus berjalan, Tuhan itu memberkati. Orang yang berjalan dalam visi Bapak Ibu, pasti ditambah-tambahi berkat Tuhan dalam hidupnya. Ditambahi Abraham ternaknya banyak, kambing dombanya banyak. Begitu juga Lot yang ikut. Jadi gini loh, jangan pernah keluar dari tuntunan Tuhan dalam hidupmu. Selama Tuhan menuntun, dengarkan, di mana ada visi Tuhan, ada yang namanya provisi, penyediaan Tuhan dalam hidupmu. Tapi lihat, ketika akhirnya Lot, kambing dombanya banyak, Abraham banyak, gembalanya ini ribut Bapak Ibu. Nah ini, orang kalau diberkati biasanya jadi gegeran, perkara apa? Soal lahan, karena kambing dombanya banyak, mereka saling berantem Bapak Ibu. Sampai akhirnya Abraham ngomong kayak gini. Ini Abraham itu pamannya ngomong kayak gini. Kita ini sanak loh. Makanya orang Kristen gak boleh ribut dengan keluarganya. Katakan amin. Siapapun keluarga kita itu adalah keluarga. Katakan amin. Kita keluarga. Sana pilih. Jangan sampai kita berantem hanya gara-gara lahan. Yang disuruh milih dulu siapa? Lot. Yang suruh milih. Lot disuruh milih, yang dilihat apa? Tanah yang subur Bapak Ibu. Dilihat tanah subur, dipilih dulu. Pinter gak? Pinter. Kalau saudara suruh milih
Rumah di Pakuwon Mall, daerah Pakuwon, atau di daerah Gresik, milih mana? Kenapa? Selalu kita akan ngomong ini, harga tanahnya tinggi. Itu kan manusia kita kan gitu toh. Iya kan? Loh, saudara kayak gini lah, misalnya ini ponakan saya. Ponakan saya ngajak dia diberkati, saya diberkati. Karyawan kita tuh ribut gara-gara berkat yang banyak. Lalu saya milih, gini lah, gak usah ribut goro perkara gini. Kamu milih dulu. Loh, sebagai ponakan yang baik harusnya nih disuruh milih. Wong dia bisa diberkati karena pamannya. Betul kan? Harusnya waktu disuruh milih dia harusnya ngomong gimana? Lah paman dulu yang milih lah. Gitu kan gitu tuh harusnya. Tapi enggak loh. Waktu disuruh milih apa? Dia yang pilihan milih. Digolek yang paling berumput hijau untuk kamu gini. Itulah lembah Yordan yang dekat dengan Sodom, Gomora. Dipilih dulu. Berarti kalau Lot milihnya yang tanahnya subur, berarti Abraham tinggal dapat yang kering. Yang tidak subur, yang kering. Nah ini saudara, nih duduk. Waktu Tuhan sampaikan ini saudara. Tuhan hanya sampaikan dari sisi ini apa? Perjumpaan dengan Tuhan selama kita itu ada dalam tuntunan Tuhan, visi Tuhan. Percayalah gini. Penyediaan Tuhan itu selalu ada dalam hidupmu. Tapi yang kedua, ketika suatu kali engkau harus memilih, engkau harus tetap memilih untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Rendahkan hati. Dan yang ketiga Bapak Ibu, jangan hanya memilih dari apa yang terlihat oleh mata jasmani kita. Yang nampak di luar kita. Belum tentu yang nampaknya kelihatannya kurang menjanjikan. Itu sebenarnya tidak ada berkat di sana. Karena berkat Tuhan dicurahkan bukan pada tempat, tapi pada pribadi. Katakan amin. Kalau saudara adalah pribadi yang dikasih, dikenan Tuhan, kemanapun saudara dituntun Tuhan, percaya berkat Tuhan itu ngejar hidupmu. Maka dikatakan di kitab Amsal bahwa di atas kepala orang benar ada berkat Tuhan. Bukan pada tempatnya. Bisa jadi tempatmu bukan tempat yang subur. Tapi selama engkau orang yang terima visi dan ikuti visi Tuhan. Berkat Allah ada dalam hidupmu. Katakan amin. Tapi saudara perhatikan. Justru yang dipilih oleh Lot. Karena dekat dengan Sodom dan Gomora. Tempat itu semua yang didapat. Pada satu titik Sodom Gomora itu jahat. Akhirnya semua dihancurkan. Dan semua ditinggal semuanya. Akhirnya semua itu yang didapat semua tinggal. Karena mereka harus menyelamatkan diri. Jadi gini Bapak Ibu. Jangan melihat dari apa yang nampak di luar. Katakan amin. Sekarang saya mau tanya. Hari ini ketika ada sesuatu yang menawari hidup kita. Biarkan itu mengingatkan. Jangan lihat dari luarnya. Apapun yang ditawarin kita, lihat yang di dalamnya. Samuel Nabi Tuhan, ketika lihat Samuel sini, lihat Daud, ini kakaknya Daud, ini kakaknya Daud, ini kakaknya Daud. Waktu lihat ini, Syama, Eliab, siapa lagi itu, dan yang lain-lainnya, ini dilihat, wah ini orang yang diurapi Tuhan. Karena lihat apa? Tentara. Tapi tentara gak gendut. Dia melihat dari yang di depan mata. Lihat ini. Wah agak sedikit kurusan. Kita cocok ini. Tapi Tuhan ngomong, jangan melihat yang di depan mata. Tapi justru waktu melihat Daud yang kemerah-merahan. Yang gak punya potongan kayak tentara. Tuhan ngomong, ini dia, urapi dia. Berarti gini loh, lihat jangan dari luarnya. Maka banyak orang pebisnis, pekerja, semua yang hari ini melakukan semua aktivitas bisnis. Banyak ketipu karena seringkali terkecoh luarnya. Marketing kalau mau nawarin sesuatu selalu sing diomong yang ape. Pokoknya nanti kalau sudah ikut saya, pokoknya semua akan gampang diklaim barang loro.
Iso diklaim enggak? Metu ya ora. Bahkan dibiarkan nek iso mati. Nah, banyak orang itu ketipu. Kenapa? Karena ketika ngambil keputusan yang dilihat luarnya. Anak-anak muda, jangan nanti nek golek jodoh yang dilihat luarnya. Ih potongannya preman gitu. Jangan lihat gitu. Bisa jadi potongannya preman, tapi hatinya Hello Kitty. Lemah lembut. Amin. Jangan asal gini. Dan jangan lihat apa? Luarnya salah satunya apa, Lisel? Kaya. Kalau duitnya banyak dilihatin. Kalungnya 30 kilo tinggo dewe gitu. Misalnya gitu. Itu sampai jadi gini sampai gini. Melakukan gini. Kenapa sangat kabutan? Jangan lihat yang itunya. Lihat itu loh yang di dalamnya. Betul enggak? Bisa jadi orang yang ketoknya sangar, tapi hatinya takut akan Tuhan. Tapi orang yang kelihatannya ketoknya pura-pura, shalom. Nek wis kadung ngamuk, kayak macan metu saka kandang. Wah, apa? Gelot ta? Ayo, kayak kowe Sep. Amin. Jangan lihat dari luarnya. Lihat apa? Dalamnya itu termasuk duitnya Pak, sapa bobot bebet bibit delok dari keluarga ini, iki marga apa, marga senya apa, setan, siapa, nah, liang-liang, apa, enggak usah, lihat, dia takut Tuhan akan Tuhan enggak, amin. Makanya saya kalau ngomong sama Vanung ini, jangan lihat luarnya, siapa pasangan hidupmu, yang nanti suatu kali akan jadi hamba Tuhan yang bisa ngikuti kamu. Saya langsung ngomong gini, minimal bisa berdoa dalam bahasa roh. Diajak doa, semua pada hening. Dengan seluruh, ini hening, apa doa makan tungguan-tungguanan gini. Kita harus sama-sama, orang-orang yang ngerti hatinya Tuhan, katakan amin. Amin, ya Jen ya. Nanti kalau ada dokter, cari dokter yang sama-sama punya hati untuk melayani Tuhan. Amin. Sugih boleh? Boleh. Tapi itu kesekian. Amin. Amin ya Yul ya. Amin. Oh Yuli puji Tuhan. Luar biasa. Senang saya gini. Amin. Ya. Oh amin ya puji Tuhan. Haleluya. Ya, jadi kalau kamu cari jangan lihat parasnya aja. Tapi lihat hatinya kayak Koko Josen nih. Wis deket tapi lagi penjajakan kok. Masih temen kok. Kuat banget. Kuat banget. Tapi sayang gini, lebih baik berakit-rakit dahulu. Berakit-rakit dahulu. Sepandai-pandainya tupai melompat, bersenang-senang kemudian katanya gitu. Gak ada hubungannya, enggak. Maksud saya gini loh Bapak Ibu. Coba kenali. Supaya kita itu belajar jadi gini loh, iya. Ini keputusan itu karena dasarnya yang ilahi. Atau karena hanya keinginan belaka. Kita ini harus ngerti itu ya. Katakan amin. Silakan duduk ya. Jadi melihat dari apa, Rafael? Hati, amin. Maka bersyukurlah orang-orang bisa melihat dengan hati. Amin, Evelyn ya. Melihat dengan apa? Hati. Lisel melihat dengan hati. Melihat dengan hati. Bukan parasnya. Tapi ada yang ngomong, Pak, tapi wajah kan gak bisa diganti, Pak. Betul. Kan bisa operasi plastik katanya. Gitu. Yang keempat, Bapak Ibu. Kita harus melepaskan apa? Melepaskan Eliezer. Saudara, Kejadian 15 ayat 1 sampai 4. Kejadian 15 ayat 1 sampai 4. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lanjut. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lanjut. Lagi kata Abraham,
engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lanjut. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saudara perhatikan tadi pertama, melepaskan Ur Kasdim, harus meninggalkan Haran. Yang ketiga kita harus melepaskan Lot. Yang keempat saudara, kita harus melepaskan Eliezer. Eliezer itu bicara apa? Saudara kan ini ceritanya gini, Abraham dijanjikan bahwa nanti dia akan punya anak. Tapi kenyataannya sampai di masa dia nunggu, gak punya anak. Satu anak pun belum metu Bapak Ibu. Maka yang terjadi dia menyiapkan ahli warisnya. Dia menyiapkan kalau plan A gagal, maka harus punya. Nah ini. Saudara ikut Tuhan itu adalah percaya apa yang Tuhan mau itu pasti jadi. Amin. Saya mau tanya, saudara percaya nggak rencana Tuhan dalam hidup saudara itu pasti ya dan amin buat hidup saudara? Amin. Saudara Tuhan nggak pernah gagal, amin. Menurut saudara Tuhan itu punya rancangan yang istilahnya dolak-dalik gitu. Kadang A, kadang ning B, enggak kan. Tuhan itu kalau menetapkan sesuatu apa yang difirmankannya pasti akan digenapi. Tapi lihat manusia seringkali kalau rencana ini gagal, dia sudah menyiapkan rencana B. Siapa yang disiapkan adalah orang-orang kepercayaannya. Dia berpikir dia yang akan jadi ahli warisku. Saudara dengar ini. Kadang orang-orang yang jadi kepercayaan kita, malah justru kita harus belajar melepaskannya. Karena Tuhan berjanji apa? Anakmu yang akan jadi ahli waris. Bukan hambamu Eliezer. Saudara jangan ikut Tuhan itu belum apa, sudah punya rencana A, rencana B, rencana gini. Belajar gini, Tuhan apa yang kau mau, jadilah itu dalam hidup saya. Apa yang Tuhan mau, terjadilah buat jemaatmu di JKI MCC ini. Katakan amin. Apa yang Tuhan mau, biarkan rencana Tuhan yang sempurna itu terjadi. Bahkan ada seorang hamba Tuhan berdoa gini, paksakan sampai rencanamu jadi Tuhan. Kalau hatiku pengen keluar dari itu, biarkan rencana Tuhan saja yang jadi. Bukan rencana A, rencana B, tapi rencana Tuhan yang jadi dalam hidup setiap kita. Kadang Eliezer ini, orang-orang yang merasa kita itu bakalnya akan kita siapkan untuk mewaris. Kadang malah justru kita harus belajar melepaskan. Saudara, waktu saya baca ini di tengah frustasinya Abraham. Karena anak gak muncul-muncul. Tapi justru Tuhan ngajari dia bahwa kadang ada sesuatu yang ketika kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan membawa kita from glory to glory. Tapi bersamaan dengan itu, Tuhan ingin melepaskan sesuatu yang harusnya kita lepaskan yang Tuhan minta. Apa yang biasanya kita andalkan, justru malah disuruh ngelepasin. Johnson suatu kali akan jadi seorang penyanyi rohani, katakan amin. Penyembah rohani saya ngomong. Tapi kadang ketika untuk tujuan apa yang sudah diciptakan, kadang ada sesuatu yang Tuhan izinkan dipangkas. Supaya apa? Fokusnya hanya lihat Tuhan, janji Tuhan. Bukan dengan cara manusia, bukan dengan cara kekuatan kita, tapi biarkan Tuhan yang membuka jalan. Jadi bukan cara mempromosikan diri, tapi cara Tuhan yang akan mengangkat. Suatu kali kalau lagunya dia, penulis kehidupan dan di dalam dia. Dan yang lain-lainnya. Suatu kali nge-booming bahasa saya, dikenal oleh banyak orang. Saudara, biarkan itu yang akan membuat Johnson akan tetap rendah hati. Akan melayani Tuhan tetap dengan rendah hati. Jangan sampai gini, itu kan karena saya. Beri kemuliaan kepada Tuhan dan kepada saya. Ini Bapak Ibu, hati-hati dengan itu ya. Saya berdoa untuk albumnya nih. Tahun ini ya keluar dia. Amin ya Tuhan, haleluya. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita wis nyiapin plan A, plan B. Tuhan itu kalau berjalan dengan Tuhan, ikutin Tuhan. Gak ada yang salah dengan rencana Tuhan. Saudara, gini loh saudara. Saya ini ketika menggumulin gereja ini, saya tuh sempat pada satu titik ini. Tuhan, aku pengen Tuhan terjadi yang namanya ledakan jiwa-jiwa. Aku berdoa Tuhan bisa pakai punya tempat yang strategis, bahkan menjadi milik sendiri. Tapi Tuhan izinkan untuk ngalami
banyak perjalanan. Tuhan hanya ingatkan satu, nak. Pada satu titik nanti ketika engkau ngikutin apa yang Tuhan mau, engkau nggak perlu bingung dengan apa yang kau butuhkan. Kenapa? Karena penyediaan Tuhan ketika engkau berjalan dalam visi, Tuhan itu akan sediakan. Saya rindu Bapak Ibu, nanti ini full timer, ada hamba-hamba Tuhan yang ngantor, semua bekerja di sana, ada orang-orang yang berdoa 24 jam setiap hari. Saya rindu, saya berdoa Tuhan bless gereja, berkati gereja ini. Tapi kadang di satu sisi Tuhan aku melihat banyak kekurangan sana sini. Tuhan yang ngomong, fokus pada rencana Tuhan. Engkau tahu rencanamu, penuh damai sejahtera. Bukan rancangan yang jahat, memberiku masa depan. Sama-sama katakan, penuh harapan. Terus, tahan terus, harapan di atas. Harapan terus. Semua katakan, ku berikan hati ini untukmu. Jadi saudara, saya tuh setelah tak renung-renungin, orang kalau mau lihat rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera, relakan hati ini untuk mengikuti rencana Tuhan. Bukan rencana manusia kita loh. Nek kita gitu loh, bisnis ini gagal, rencana B. Orang ini gak iso, C gak iso, balik B meneh. Rencana sing ndi? Kalau dituntun Tuhan, percayalah, pasti Tuhan akan memberkati dengan limpahnya. Katakan amin. Katakan haleluya. Ini tepuk tangannya nemu imanu ini. Nemu iseng kencang toh, tepuk tangan be Tuhan yuk. Nah. Tepuk tangan ini. Glory. Haleluya. Glory. Enggak lah. Beri yang terbaik buat Tuhan kita. Ayo tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Jadi jangan punya plan A, plan B. Ikutin aja mau Tuhan dalam hidup kita. Lepaskan Eliezer. Kalau dilepas, gak usah. Apa nih, percayalah gini. Tuhan itu baik buat kita. Nanti lihat, Tuhan akan memberkati usaha-usaha kita dengan cara yang dahsyat. Pemulihan seutuhnya terjadi. Yang terakhir, katakan amin. Ayat yang disukai jemaat adalah ayat-ayat terakhir. Amin. Ya, oke, puji Tuhan. Ya, oke. Kejadian 21 ayat 9 sampai 14. Ini yang terakhir, lepaskan Ismail. Oke. Kejadian 21 ayat 9. Yuk baca sama-sama. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Nah, saudara perhatikan tadi. Ismail itu main sama Ishak kan dari terjemahan kita. Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu dipakai kata mocking. Mocking itu apa, Jo? Apa? Menghina, ngejek. Kok Bapak tahu? Loh, saya kan belajar bahasa Inggris. Bangga. Oh. Jadi saudara, kalian gini, saya tuh sekarang lagi belajar Bapak Ibu, menyiapkan untuk ngomong dalam bahasa Inggris. Jadi waktu khotbah nanti, Jen kalau di tempatmu nanti ada persekutuan toh, butuh yang orang-orang ekspatriat, saya siap bahasa Inggris. Saya ngomong bahasa Indonesia, kamu yang nerjemahin bahasa Inggris gitu aja. Pokoknya harus bisa gini. Ladies and gentlemen, congregation, yes. Yes or no, or yes. Enggak, perhatikan ya. Waktu Ismail lagi main terjemahan, tapi itu menghina Ishak. Lalu ayat 10-nya perhatikan. Berkatalah Sarah kepada Abraham, yuk baca sama-sama. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ayat 11. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Saya mau tanya, kenapa Abraham sebel? Kenapa Abraham sebel? Karena harus diusir. Siapa yang diusir? Loh, bukan. Hagar sama, kenapa kok Abraham sebel? Karena Abraham ini wis terlalu sayang sama Hagar sama Ismail.
Maka lanjut ayat 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dengar ini. Tidak pernah ada cerita bahwa Hagar itu jadi tuan loh. Hagar itu hamba. Dan di sini yang namanya hamba tetap juga disebut sebagai budak. Jadi walaupun istilah saya nih, Abraham memang dalam kesalahannya dia ngawini Hagar, tapi statusnya dia bukan lagi, lalu waktu badi kawin jadi nyonya loh. Tapi posisinya tetap budak. Lanjut ya. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Amin. Ayat 13, lanjut. Ayat 13, Vano. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa. Karena ia pun anakmu. Ayat 14. Ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Saudara, yang terakhir, yang kelima, kita harus berani melepaskan Ismail dalam hidup kita. Ismail itu apa Bapak Ibu? Ismail itu bicara tentang adalah orang-orang yang memaksa Tuhan, ingin membantu Tuhan dengan cara-cara kemanusiaannya. Saudara dengarkan gini, kalau hidupmu tidak akurat dengan Tuhan, tidak berjalan dalam tuntunan Tuhan dan firman-Nya, dengarkan ini. Maka saudara ketika ada sesuatu yang ditawarkan padamu, mungkin bisa jadi masuk akal, tapi ternyata itu akan menghasilkannya bukan Ishak, tapi Ismail. Kenapa? Karena kita mencoba membantu Tuhan dengan cara-cara manusia kita. Siapa yang nyodori Hagar untuk dikawini sama Abraham? Siapa? Sarah, istrinya sendiri. Disodorkan. Lalu ketika dikawini, lahirlah Ismail. Tapi dengar, bukan itu yang dari awal yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Tapi dari rahimnya Sarah. Waktu Tuhan tunjukkan ini saudara, kalau kita nggak ngikuti tuntunan Tuhan dalam hidup kita, mengikuti kebenaran Tuhan, seringkali kita bisa jadi mungkin akan menghasilkan anak-anak. Kita menghasilkan hal-hal yang kelihatannya berbuah, tapi itu bukan Ishak, itu Ismail. Dan dengarkan itu yang akhirnya justru menjadi masalah besar dalam hidup kita. Berapa banyak orang berkutat dengan masalah, kenapa? Karena melahirkan Ismail, dia mencoba membantu Tuhan dengan kekuatannya. Dengarkan ini, Tuhan tidak perlu dibantu oleh apapun dalam hidup kita. Bagian kita hanya kita mau ngomong tuh, Tuhan aku mau, engkau sanggup, aku percaya, jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Waktu saudara punya hati yang seperti itu, dengarkan nih Bapak Ibu. Maka yang lahir penantianmu akan Tuhan, jawaban Tuhan dalam hidupmu. Tiba-tiba di waktu yang tepat, di saat yang tepat, di tempat yang tepat, bahkan akhirnya melahirkan orang-orang yang tepat. Di sanalah akan ada sesuatu yang disebut sebagai perjanjian, anak perjanjian lahir. Dan Tuhan akan nyatakan itu menjadi buah di mana Tuhan akan berkata, ini warisanmu. Amin. Jadi hari ini kita perlu tanya, kalau engkau merasa ada banyak tawaran, sepertinya kita kayak menolong Tuhan. Tuhan tuh gak perlu ditolong. Bagian banyak aku percaya, janji Tuhan. Kalau itu datang dari Tuhan, maka Tuhan dalam firman-Nya yang akan menggenapi dengan caranya sendiri. Nah saudara perhatikan ya, saya menemukan saudara, ternyata di saat yang namanya Abraham itu menghasilkan Ismail, di situ keintiman Abraham dengan Tuhan itu mulai berkurang Bapak. Perhatikan ya. Perhatikan. Haleluya. Kita lihat Bapak Ibu, yuk. Di dalam Kejadian 15 ayat 4 dikatakan gini. Kejadian 16 ayat 2 dan 3, perhatikan. Kejadian 16 ayat 2 dan 3.
Ya. Yuk baca sama-sama. Kejadian 12 ayat 16 ayat 23. Yuk 23. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, dan mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Perhatikan ini. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya itu untuk menjadi istrinya. Perhatikan ya. Sekarang Kejadian 15 ayat yang ke-15 dan 16. Perhatikan ya. Kejadian 15 ayat 15-16. Lanjut. Yuk baca sama-sama. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Ayat 16 dikatakan demikian. Tetapi keturunan, kok kejadian, ini betul lah. Saya salah nyatet nih. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Jadi usia waktu Ismail lahir, waktu Abram usia berapa? 86 tahun. Nah, saudara perhatikan sekarang, coba Kejadian 17 ayat yang pertama. Kejadian 17 ayat yang pertama. Kejadian 17 ayat yang pertama dikatakan demikian. Kejadian 17 ayat pertama. Yuk baca sama-sama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi gini Bapak Ibu, jadi selama waktu Ismail lahir usianya 86 tahun. Betul ya? Lalu sepanjang waktu Ismail lahir, Tuhan itu enggak nampakkan diri, enggak bicara sama Abram. Sampai selang waktu 86 sampai 99. Berarti berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun baru Tuhan ngomong lagi, bicara. Setelah Ismail diusir, perhatikan Tuhan ngomong, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi waktu kita itu melahirkan Ismail ini Bapak Ibu. Abram itu hidupnya enggak dikenan Tuhan. Tapi Tuhan kembalikan bicara. Setelah Ismail dilepaskan, Tuhan mulai bicara. Dan saat usia 99 tahun depannya, Sarah mengandung Ishak. Lahirlah anak perjanjian. Waktu saya menemukan ayat ini Bapak Ibu, Tuhan memberikan sebuah pengertian kayak gini. Bisa jadi waktu di usia 86, Abraham mungkin tetap melayani Tuhan. Tetap mungkin ke gereja, tetap ibadah. Tapi dia kehilangan persekutuannya dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada Ismail. Fokusnya enggak lagi Tuhan, tapi pada Ismail. Saudara dengarkan ini, kalau kita meleset daripada sasaran, kita ini dosa, kita masuk hamartia, kita berdosa. Di saat itulah orang bisa tetap melakukan kegiatan agamawinya, tetap bisa nyanyi, tetap bisa bahkan berdoa, beribadah. Tapi hatinya kehilangan keintiman persekutuannya dengan Tuhan. Tuhan mau kita punya yang namanya keintiman dengan Dia, katakan amin. Supaya apa? Kita tetap bisa akurat dengan Tuhan. Tapi kenapa harus nunggu 13 tahun? Karena hati Abraham mulai terlena karena ada Ismail yang lahir. Waktu saya berdoa gini Bapak Ibu, tiba-tiba ini yang saya lihat waktu dalam doa. Doakan jemaatmu, supaya jangan ada di antara kita yang bisnis. Saudara yang bekerja hari ini. Sebenarnya yang kau hidupi dalam pekerjaanmu itu Ismail. Padahal Tuhan punya rancangan. Dalam pekerjaan ini ada sesuatu yang Tuhan janjikan untuk Anda menggenapi ini. Tapi Anda demi yang namanya orang berkata, Pak tapi apapun kan saya harus gini-gini. Dengarkan ini. Justru ini yang membuat kita kehilangan persekutuan. Dan jangan sampai waktu yang lama itu terbuang. Kita enggak lagi punya persekutuan dengan Tuhan.
Bapak Ibu, ayo hari ini kembali untuk kepada kebenaran firman. Cintai Tuhan, kasihi Tuhan, sebagaimana Dia sudah mengasihi hidup kita. Katakan amin. Saudara mau melepasin Ismail? Ayo, kalau kita hari ini mau ada tawaran, oh cepat, sekarang cepat supaya dapat untungnya besar, ngapain? Bisnis investasi. Kalau investasinya benar, yo itu dituntun Tuhan, lakuin. Tapi ada banyak orang bisnis karena hanya mengejar melihat keuntungan. Ada orang melakukan ini itu karena yang dilihat hanya semata-mata pengen cari keuntungan. Ada yang lebih cepat lagi apa? Judi online. Ini mesti berantas ini. Jangan sampai kita hanya gara-gara gini kita terjatuh padahal gitu dan akhirnya masuk dalam lingkaran setan. Selanjutnya apa lagi? Utang. Berulang-ulang dari mimbar ini saya ngomong, hati-hati dengan yang namanya utang. Bapak Ibu, hutang akan menjadi jerat dalam hidup kita. Kalau engkau bisa hari ini berkata sama Tuhan, Tuhan kalau aku utang, beri aku kemampuan untuk aku segera menyelesaikannya. Lepaskan Ismail dan berani hidup dalam tuntunan Tuhan. Alkitab berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Karena itu akan menjadi berkat dalam hidupmu. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan kita. Lepaskan Ismail. Sama tanya, Ismail dikasih sama Abraham enggak? Dikasih. Maka sebel hatinya. Jangan sampai saudara datang ya. Tiba-tiba Anda doprok. Ternyata waktu buka gini apa? Petir. Petir. Anda main slot ternyata. Saudara, jangan sampai itu terjadi ya. Saudara, ada berapa banyak jemaat baik online yang masih utang sampai berapa belas M, berapa puluh M. Gara-gara kesalahan. Nih saya ngomong jujur ini. Saya kapan hari melayani sebuah gereja. Anaknya itu hamba Tuhan. Demi mengejar performa yang bagus. Karena dia di marketing. Maka apa saudara? Dia kerja. Barang-barang dijual perusahaannya supaya dapat target dan dapat insentif. Dibeli dewe. Anggap dibeli dewe dengan uang yang sebenarnya dia harus pakai untuk keluarga. Sampai akhirnya dia terlilit utang. Barang numpuk, performa bagus. Sampai ujungnya apa? Yuk keluar. Sampai mobil kejual. Bahkan hari ini, maaf, sudah tidak lagi mau pelayanan di mamahnya, hamba Tuhan. Dia pelayanan, ditinggalin. Karena merasa gak cocok. Kenapa? Kalau urusannya duit, semua orang mulai akhirnya hatinya mulai gak bisa memilah mana yang Tuhan mau. Saudara hati-hati. Kalau kita mulai mencintai Ismail, maka saudara hati-hati. Ishak nanti gak akan lahir-lahir. Tapi kalau engkau berani melepaskan Ismail, tahun depan engkau apa yang kau janjikan, apa yang dijanjikan Tuhan, digenapi dalam hidupmu. Di masa tua, di keadaan yang tidak mungkin, justru Tuhan memberkati dengan limpahnya. Makanya Ishak itu artinya apa? Ishak artinya tertawa. Berarti guyu. Berarti orang yang guyu itu gak gini. Gak mungkin. Ternyata umur 90 meteng. Ngelahirin. Dan itu membuat orang tertawa. Kok iso ya? Karena lihat mujizat Tuhan. Saya mau tanya, saudara mau tertawa, guyu, atau ujungnya saudara senep? Ternyata Pak, aku ditipu Pak. Pak ente-entean nih Pak, ditinggali utang sak menake. Gak mau kayak gitu. Saudara harus ngomong kayak gini. Aku mau di ujungnya tertawa karena lihat anak perjanjian lahir. Amin. Yang pertama apa? Tinggalkan Ur-Kasdim. Lepaskan Haran. Yang ketiga lepaskan siapa? Lot. Lalu Eliezer. Lalu yang terakhir lepaskan siapa? Ismail. Amin. Biarkan tahun ini menjadi tahun penentuan buat kita. Lepasin semuanya. Dan kita masuk tahun yang baru dengan berkat Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Amin.
Dipulihkan nggak pasti? Oke, ayo sama-sama bangkit berdiri. God bless you all sama-sama. Haleluya. Saya minta kunci F. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sekali lagi katakan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sama-sama dengan iman. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidup, di hadiratmu Tuhan, di hadiratmu bahagiaku penuh. Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan tutup tahun ini tinggal 2 bulan lagi. Saudara, saya mengajak kita semua, yuk, semua beban, semua hal-hal yang seringkali merintangi langkah-langkah kita untuk kita mendapatkan penggenapan janji Tuhan. Mari dalam anugerah Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saudara. Saudara, dimulai dari saya. Saudara, apapun bentuknya yang seringkali membuat kita merasa susah melepaskan, mari ambil sebuah keputusan. Buat siang hari ini, aku mau melepaskan Tuhan. Aku mau melepaskan. Aku mau keluar dari Urkasdim Tuhan. Aku mau berjalan dalam ketaatan. Aku mau melepaskan Tuhan. Haran. Semua hal yang menunda penggenapan janji Tuhan. Bisa jadi mungkin keluarga kita. Bisa jadi mungkin pekerjaan kita. Bisa jadi itulah kesenangan-kesenangan kita. Bisa jadi itu zona nyaman dalam hidup kita. Kita harus juga melepaskan Lot. Orang-orang yang selalu melihat hanya dari hal-hal yang terlihat di luarnya saja. Kita harus berani melepaskan itu untuk kita melihat sampai apa yang menjadi mau Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita juga harus melepaskan, saudara, rencana A, rencana B secara manusia kita yang lebih masuk akal. Saudara, engkau hanya ikuti Tuhan. Engkau gak perlu membuat rencana-rencana secara manusia. Engkau hanya berkata, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam pekerjaanku, dalam keluargaku, dalam rumah tanggaku, dalam pendidikanku, dalam semua hal. Aku mau ikuti rencana Tuhan. Percayalah, waktu engkau berjalan dalam rencana Tuhan, penyediaan Tuhan itu ada dalam hidupmu. Berkat Tuhan itu menyertai hidupmu. Tapi jangan paksa Tuhan untuk memberkati engkau, sedangkan engkau berjalan dengan kemauanmu sendiri. Tapi izinkan hari ini, kalau engkau merasa Tuhan, aku sudah terlalu jauh mengikuti kemauanku sendiri, aku gak mau paksakan itu Tuhan. Tuntun aku Tuhan, supaya rencana Tuhan yang sempurna jadi, mengikut Tuhan seumur hidupku. Dan yang terakhir saudara, engkau perlu melepaskan Ismail dalam hidupmu. Seringkali kekuatan kita yang coba menolong Tuhan, dengan engkau coba membantu Tuhan dalam masalah-masalah yang kau hadapi saudara. Ayo, lepaskan itu. Tuhan gak perlu ditolong oleh kita. Tuhan hanya membutuhkan hati orang yang percaya kepadanya, mempercayai jalan-jalannya. Kalau hari ini ada orang yang berkata, aku mau bertobat Tuhan, aku mau kembali. Seringkali hatiku hanya memikirkan apa yang aku pikirkan.
Hari ini ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau apa yang menjadi mau Tuhan dalam pekerjaanku, dalam rumah tanggaku, dalam hidupku secara khusus. Biarkan aku boleh melahirkan buah yaitu Ishak, warisanku. Saudara enggak melahirkan Ismail dari kedagingan kita, tapi kita melahirkan Ishak karena di sanalah dari perjanjian dengan rohnya. Setiap kita boleh berjalan dalam keakuratan dengan Tuhan. Saudara yang sakit, saudara mengalami banyak pergumulan berat hari-hari ini. Coba tanya, aku ini sekarang sedang di posisi mana? Jangan-jangan kita hari ini sedang berjalan, justru kita keluar dari jalan Tuhan. Ayo berubah saudara. Kenapa pernikahan kita seringkali enggak mendatangkan damai sejahtera? Bisa jadi karena kita seringkali memakai pola pikir kita. Ayo berdoa secara pribadi.